Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Di beberapa tempat, ada jalan yang seharusnya tidak kamu lewati, terutama saat malam satu suro. Karena di waktu itu, batas antara dunia kita dan mereka menjadi sangat tipis. Malam ini, kisah tentang sebuah keluarga yang hanya ingin berteduh sebentar. Namun tanpa mereka sadari, mereka tidak sedang berhenti. Mereka sedang diundang. Pagi itu terasa berbeda, terlalu sunyi. Langit masih kelabu, menggantung rendah, seolah menahan sesuatu. Andi sudah berdiri di depan rumah, memandangi mobil yang akan membawa keluarganya ke kehidupan baru. Pindah tugas ke Surabaya bukan keputusan yang ringan, tapi sebagai kepala keluarga, ia tak punya banyak pilihan. Di dalam rumah, Nuri sibuk memastikan semua barang sudah masuk kardus. Dia, anak perempuan mereka yang masih kecil, memeluk boneka kesayangannya. Sementara Raka, kakaknya, tampak diam memperhatikan. "Mas, ini beneran kita berangkat sekarang? Masih gelap," tanya Nuri. Andi menghela napas. "Udah, kita jalan aja ya." "Mas, perasaanku nggak enak. Kita harus sampai cepat, perjalanan jauh, takut macet." Tanpa banyak bicara lagi, mereka pun berangkat. Awalnya perjalanan terasa normal. Jalanan cukup lengang, hanya sesekali truk besar melintas. Namun, memasuki siang hari, langit berubah drastis. Awan hitam menggulung. Ketika mobil mulai memasuki kawasan alas roban, suasana langsung berubah mencekam. Hutan di kiri kanan jalan tampak seperti dinding gelap yang menutup dunia luar. Dan kemudian, hujan turun. Bukan hujan biasa, tapi hujan deras yang seperti ditumpahkan dari langit tanpa ampun. Kabut mulai turun perlahan, lalu menebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter saja. Andi memperlambat mobil. Tangannya mencengkram setir lebih kuat. "Sayang, kita harus berhenti dulu di sini." Nuri langsung menoleh cepat. "Mas, nggak salah berhenti di sini. Ini alas roban." Andi menelan ludah. "Lihat sendiri, hujan deras, kabut tebal. Bahaya kalau lanjut." Belum sempat Nuri menjawab, "Pak, aku kebelet pipis." Suara dia terdengar lirih, menahan. Andi menatap depan, gelap. Menatap belakang, sama saja. Hanya hujan, hanya kabut, dan hutan. Perlahan, rasa tidak nyaman mulai merayap di dadanya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menekan. Hanya suara hujan menghantam atap mobil. Andi mulai gelisah. Dia semakin meringkuk. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, muncul cahaya redup. Seperti lampu minyak. Andi menyipitkan mata. Itu warung yang ada di tengah kabut? Benar, sebuah warung kecil berdiri di pinggir jalan. Lampunya kuning redup, tampak sederhana, tapi entah kenapa terasa janggal. Padahal beberapa detik sebelumnya tidak ada apa-apa. Andi langsung memutuskan, "Ayo, Papa temani pipis ke sana." Ia turun, hujan langsung mengguyur tubuhnya. Dia digendong sementara langkahnya terasa berat.
Semakin dekat ke warung, udara terasa semakin dingin. Aneh. Pemilik warung muncul dari dalam. Seorang pria tua. Wajahnya datar, tidak senyum, tidak ramah. "Hujan deras ya," katanya pelan. Andi mengangguk. "Pak, anak saya numpang ke kamar kecil." "Masuk saja." Pria itu menunjuk ke arah belakang warung. Nuri dan Raka menyusul. Setelah selesai, mereka duduk. Perut mereka memang kosong sejak pagi. Mereka memesan makanan. Tiba-tiba pria tua itu sudah membawa nampan berisi pecel lele yang hangat disajikan. Aromanya menggoda, tapi ada sesuatu yang aneh. Tidak ada suara lain. Tidak terdengar orang menggoreng lele. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada hembusan angin. Hanya diam. Seolah dunia luar menghilang. Setelah makan, hujan masih belum berhenti. Pria itu kembali bicara. "Hujan masih lama berhentinya. Bahaya kalau lanjut. Istirahat saja di rumah saya." Tapi tadi Andi sekilas melihat sesuatu seperti kaki yang menggantung. Dia membeku. "Pak, tadi itu suara apa?" Pria itu hanya menoleh tak menjawab. Andi dan Nuri saling pandang. Harusnya mereka menolak. Tapi entah kenapa, mereka mengangguk dan mengikuti pria tua itu menuju belakang warung. Andi merasa aneh. Perasaan tadi tidak ada rumah di belakang warung ini. Ya sudahlah, pikirnya. Di belakang warung ada sebuah rumah. Besar, mewah. Sangat kontras dengan warung sederhana di depan. Nuri langsung merinding. "Mas, ini aneh." Andi berusaha tenang. Mungkin orangnya memang punya uang. Tapi dalam hatinya ia tahu, ini tidak masuk akal. Mereka masuk, rumah itu terlalu besar. Rumah itu bersih, terlalu sunyi. Bau harum bunga kenanga, sedap malam dan melati memenuhi ruangan. Tapi anehnya, tidak menenangkan. Semuanya terlalu tidak wajar. Mereka diberi kamar. Malam pun tiba. Hujan masih menggila di luar. Lampu redup, anak-anak sudah tidur. Namun, saat itulah terdengar suara. Gamelan. Pelan, mendayu. Seperti dari jauh, tapi juga dekat. Nuri langsung terbangun. "Mas, bangun. Kamu dengar?" Andi terdiam. Jantungnya berdegup keras. "Shh, diam. Kamu tahu ini di mana? Ini alas roban." Suara gamelan itu makin jelas. Mengalun, bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Dan seperti ada pertunjukan di tengah hutan, di tengah malam. Angin masuk dari celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Andi tidak bisa tidur. Pintu kamar pelan dibuka. Ia keluar ke teras. Hujan masih turun, tapi suara gamelan tetap terdengar. Dan yang membuatnya makin takut, ia merasa tidak sendirian. Andi duduk di teras, menatap hujan, namun sesekali ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti sosok berjalan perlahan, mengikuti irama gamelan. Ia menahan nafas, tidak berani bergerak. Tiba-tiba, suara langkah di belakangnya. Andi menoleh cepat. Pria pemilik warung sudah berdiri di sana, tanpa suara, tanpa ekspresi. "Tidak bisa tidur?" tanyanya datar. Andi menggeleng. Pria itu menatap hutan, lalu berkata pelan, "Kalau mendengar, jangan diikuti." Jantung Andi seperti berhenti. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi. Andi merasa kakinya lemas. Malam terasa sangat panjang. Suara gamelan itu terus ada, sampai akhirnya perlahan
menghilang. Dan hujan pun berhenti. Andi berjalan menuju kamar. Di ujung lorong ada bayangan. Berbaris, menari. Namun gerakannya patah, seperti mayat. Andi dengan cepat masuk ke dalam kamar dan langsung menutupnya. Pagi akhirnya datang terlalu cepat. Seolah malam dipaksa berakhir. Langit masih abu-abu, tapi hujan sudah berhenti. Andi langsung membangunkan keluarga. "Kita pergi sekarang." Mereka pamit. Pria itu hanya mengangguk. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan. Mereka kembali ke mobil. Mesin mobil dinyalakan, perjalanan dilanjutkan. Namun, Andi merasa aneh. Ia menoleh ke arah warung dan membeku. "Mas, kenapa?" tanya Nuri. Dengan suara bergetar, Andi berkata, "Itu warungnya." Nuri menoleh, dan jeritan tertahan keluar dari mulutnya. Tidak ada warung, tidak ada rumah besar dan mewah. Yang ada hanya hutan lebat, gelap, sepi, kosong. Seolah semua yang mereka alami tidak pernah ada. Raka mulai menangis. Dia memeluk ibunya. Andi menekan gas. Tangannya gemetar. Saat melewati titik itu, ia membuka jendela sedikit. Dengan suara lirih, "Terima kasih, Bu, Pak." Angin masuk dingin. Seolah ada yang membalas. "Kalian selamat." Perjalanan keluar dari alas roban terasa seperti mimpi buruk yang belum selesai. Andi terus melajukan mobilnya tanpa berani menoleh ke belakang. Dan di sana, mereka berdiri. Makhluk-makhluk semalam menatap ke arah mereka. Diam. Dan pemilik warung melayang, tersenyum. Andi melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Namun terdengar suara itu. Masih ada. Gamelan. Pelan, sangat pelan. Seperti berasal dari dalam mobil. "Mas, kamu masih dengar?" bisik Nuri. Andi tidak menjawab. Tangannya mencengkeram setir. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia dan Raka diam. Terlalu diam. Biasanya mereka akan bertanya, mengeluh, atau sekedar bicara. Tapi sekarang, sunyi. Andi akhirnya memberanikan diri melirik kaca spion. Dan saat itulah, nafasnya tertahan. Di kursi belakang, Raka dan dia duduk diam. Namun di antara mereka ada ruang. Kosong, tapi terasa tidak kosong. Seperti ada sesuatu yang ikut duduk. Andi langsung mengalihkan pandangan. "Jangan lihat belakang," gumamnya pelan. "Mas," Nuri menoleh. "Udah, kita hampir keluar." Namun di dalam hatinya, ia tahu mereka tidak sendirian. Malam harinya, mereka sampai di rumah baru di Surabaya. Rumah itu cukup besar, lingkungan ramai. Harusnya aman. Harusnya. Namun sejak pertama kali masuk, dia langsung memeluk Nuri. "Mah, rumahnya dingin." Padahal tidak ada AC yang menyala. Nuri mencoba bersikap normal. "Udah ya, kita istirahat. Besok beres-beres." Malam pertama, semua terlihat biasa. Sampai sekitar jam 2 pagi. Deng, duk, deng. Nuri terbangun. Matanya terbuka perlahan. Gelap, sunyi. Lalu, suara itu. Gamelan. Ia langsung duduk. "Mas,
bangun!" Andi membuka mata. Wajahnya langsung tegang. "Kamu juga dengar?" Suara itu bukan dari luar, bukan dari tetangga, tapi dari dalam rumah. Lebih tepatnya, dari ruang tamu. Perlahan, Andi turun dari tempat tidur. Langkahnya berat. Setiap langkah seperti ditarik mundur. Ia membuka pintu kamar. Lorong gelap, lampu mati, padahal tadi menyala. Dan di ujung lorong ada bayangan. Berdiri, diam, tinggi. Kurang jelas, tapi cukup untuk membuat Andi berhenti bernafas. "Siapa?" Suara Andi bergetar. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, perlahan kepalanya miring dan tersenyum. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Raka jadi sering melamun, menatap sudut ruangan, seperti melihat seseorang. "Kah, kamu lihat apa?" tanya Nuri. Raka menjawab pelan. "Ada yang duduk di situ, Mah." Nuri menoleh. Kosong. Namun, suhu di sudut itu terasa lebih dingin. Dia pun mulai bicara sendiri. Tertawa, padahal tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Andi mendengar suara dari kamar anak-anak. Ia membuka pintu perlahan dan membeku. Dia duduk di lantai, menghadap dinding, berbicara pelan. "Iya, nanti aku ikut." Andi langsung menarik dia. "Kamu ngomong sama siapa?" Dia menoleh, matanya kosong. "Teman aku, teman dari alas roban." Darah Andi seperti berhenti mengalir. Malam berikutnya, teror mencapai puncaknya. Jam 3 pagi, Andi terbangun. Bukan karena suara, tapi karena nafas. Ada nafas lain di kamar. Berat, basah, tepat di dekat telinganya. Andi perlahan membuka mata dan melihat, iya, sosok itu jelas, sangat jelas, duduk di sudut kamar. Tubuhnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya sama seperti di alas roban. Makhluk itu berdiri perlahan. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang, mendekat, sangat pelan. Setiap gerakannya diiringi suara. Teng, duk, deng. Andi tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Makhluk itu berhenti di depan wajahnya, lalu berbisik, "Aku ikut." Air mata Andi jatuh, dan makhluk itu melanjutkan, "Sekarang giliran kalian." Keesokan harinya, Andi mencari bantuan. Seorang orang tua di lingkungan itu berkata pelan, "Kamu lewat alas roban, malam 1 suro ya?" Andi terdiam. Ia melihat kalender, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Malam itu adalah malam 1 suro. Kamu tidak cuma numpang lewat, kamu diundang. Dan yang mengundang tidak suka ditinggalkan. Andi gemetar. Gimana cara berhentinya? Orang tua itu menatapnya dalam. Biasanya, mereka akan mengambil satu sebagai pengganti. Di alas roban, tidak semua yang memberi tempat berteduh adalah manusia. Malam itu, suara gamelan semakin keras. Dari seluruh penjuru rumah, anak-anak menangis. Nuri memeluk mereka, dan Andi hanya bisa berdiri, menatap bayangan di dinding yang semakin banyak, semakin jelas. Dan di antara semua itu, makhluk dari alas roban berdiri, tersenyum
menunjuk perlahan ke arah dia. Dan sejak malam itu, tidak semua keluarga Andi terlihat lengkap. Karena di beberapa malam tertentu, tetangga masih mendengar suara gamelan dari dalam rumah itu dan tawa kecil seorang anak perempuan yang seharusnya sudah tidak ada. Tidak semua yang kita temui di perjalanan adalah kebetulan. Dan tidak semua tempat yang memberi kita perlindungan benar-benar ingin kita selamat. Karena di malam satu suro, ada yang membuka pintu. Dan ada yang tidak pernah benar-benar membiarkanmu pergi. Kalau kamu mengalami hal seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Percaya atau mengabaikan? Karena terkadang yang kamu abaikan justru akan ikut pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu kalau mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.